Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sesi live class untuk yang kedua di mata pelajaran matematika dengan materi matriks bersama Kak Irsyas. Sebelumnya mari kita membaca basmalah untuk mengawali sesi live class di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kak Irsyas dipersilakan. Oke, terima kasih Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar sekolah Med semua? Insya Allah pada sehat ya. Bertemu dengan Kak Irjas di sini. Hari ini kita akan membahas materi tentang matriks. Sebentar Kakak buka dulu ini. Oke, mari kita view. Oke, ada 150-an orang. Oke, ini matriks ya. Oke, sebelumnya mungkin bisa Kakak jelaskan. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya bisa raise hand dulu tuh ya. Ada kan fitur raise hand-nya bisa ya. Habis itu setelah Kakak persilahkan misalkan Kaila gitu mau nanya apa baru teh diomongin. Ya, tapi selama berlangsungnya penjelasan kalau bisa di-mute dulu aja ya. Pas Kakak persilahkan baru deh di unmute lagi ya. Oke, atau kalau malu-malu ngomong bisa lewat chat ya. Itu chatnya bisa ke Kakak, bisa juga ke everyone. Bebas ya. Oke, semua bisa. Yuk, kita lihat sama-sama sekarang mulai tentang matriks ya. Oke, matriks kamu belajar kelas berapa sih? Kelas 11 ya kalau nggak salah ya. Oke, ini pengantarnya. Nanti ini akan kita pelajarin langsung satu pertemuan nih matriks ya. Pertama pengantar, habis itu jenis matriksnya apa aja, operasi, determinan, sama inverse. Ya, terutama di operasi, determinan, sama inverse-nya ini. Nah, kita lihat. Pertama, pengertian matriks itu bilangan yang disusun atas baris dan kolom. Nah, sebenarnya data-data sih ya. Kalau penggunaan di kehidupan sehari-hari itu berupa data. Nah, biar bisa kita operasiin, diapa-apain, maka dalam bentuk bilangan. Ya. Nah, ini contohnya matriks ordo 2 kali 2 ya. Terus ordonya adalah ukuran matriks ya, ukuran matriks yang ditentukan oleh banyaknya baris sama banyaknya kolom. Nah, ini oke, yang ini contoh matriks 4 kali 3, barisnya ada 4, kolomnya ada 3 gitu ya. Nah, terus elemen-elemen matriks ini adalah bagian yang menjadi anggota si matriks. Nah, matriks A-nya seperti ini, berarti anggotanya 1, 2, 3, sama 5. Ya, biasanya diinin kalau misalkan A besar, ininya A ya. Simbol elemennya A kecil. A1,1 berarti ini adalah 1. Ya, baris 1, kolom 1. A1,2 itu adalah 2. Yang ini, baris 1, kolom kedua. Terus A2,1, nah ini adalah yang 3. Baris kedua, kolom ke-1. Dan A2,2, ya, 2,2 itu adalah 5. Ya, bisa ya. Terus kesamaan dua matriks ini sebenarnya biasa ya kalau dua matriks sama jika elemen yang terletak itu dia nilainya sama. Biasanya ini kalau kita pakai ya kalau misalkan ada matriks kiri sama dengan matriks kanan gitu. Nah, di sini ada x-x-annya nih. Biasanya kita nyari x-nya gimana ya tinggal samain. Misalkan yang ini sama yang ini tinggal samain gitu lah kira-kira. Ya. Nah, terus jenis-jenis matriks. Ada matriks 0 yang semuanya 0 ya. Matriks baris satu baris aja ya. Ini satu baris. Kalau matriks kolom ini satu kolom aja. Nah, terus kalau matriks persegi ukurannya 2 kali 2 atau 3 kali 3 ya. Pokoknya persegi lah ya. Nah, 4 kali 4, 5 kali 5 dan seterusnya. Terus Kakak ke identitas dulu ya. Identitas adalah matriks persegi ya. Identitas ini matriks persegi.
Nah, yang diagonal utamanya itu 1. Yang lain 0. Ya, 1 di sini, 0 yang lain. 1 di sini, yang lain 0. Gitu ya. Kalau matriks konstanta mirip dengan identitas sebenarnya, hanya yang baris utama itu sebuah konstanta yang sama semua. Nah, jadi kalau misalkan 2 kali 2, misalkan ini 2 semua, atau 3 semua, atau 5 semua. Nah, gitu. Itu matriks konstanta. Ya. Nah, terus operasi matriks yang pertama itu transpose. Ya, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Gitu. Terus perkalian matriks dengan skalar, semua elemen ya ini dikali. Gitu. Lihat SS sebelumnya. Oke, bentar ya. Jadi kayak gini. Kalau A-nya begini ya, berarti kalau misalkan min 2A ya, min 2A jadi dia berapa? Kali min 2 semua. Min 2, min 4, min 6, min 8, min 10, min 12 gitu. Ya contoh. Ini transpose, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ini silakan nih yang tadi mau nyatat yang ini, mau SS yang ini. Oke. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kalau penjumlahan matriks ya. Kalau penjumlahan yang dijumlah adalah yang seletak ya. Ini kata kuncinya ya, yang seletak ini yang dijumlahkan sama dikurangin. Ya, untuk penjumlahan pengurangan yang seletak. Berarti kalau ini A tambah B, 1 tambahin dengan 1, 2 tambahin dengan 1, 3 tambahin dengan 1, 4 tambahin dengan 3 ya. 5 tambahin dengan 2, 6 tambahin dengan 3. Jadi yang seletak semua. Ya. Di sini juga ada udah dibikin emang yang seletak warnanya sama. Jadi kamu tinggal tambahin yang sewarna aja. Yang kurang juga seperti itu. Oke. Terus perkalian 2 matriks, kalau ada matriks kali matriks ya. Nah, ini kalau teman-teman mungkin dulu pernah mendengar kalau matriks perkalian itu baskom ya, yaitu baris kali kolom. Ya, yang di pertama itu kita pisahkan per baris, yang matriks kedua pisahkan per kolom. Jadi yang AB ini dikali PR, gitu ya. Kemudian AB dikali QS. Terus CD kali PR, CD kali QS. Satu-satu aja. Oke, itu kurang lebih. Di sini contoh 1, 2, 3, 4 kali 5, 6, 7, 8. 1, 2 ya, kali 5, 7. Berarti satunya kali 5, duanya kali 7. Ngurut aja. 1, 2 kali 6, 8. Satunya kali 6, duanya kali 8. Ya, urut sesuai urutannya. Yang duluan ketemu duluan, belakangan ketemu belakangan. Habis itu ditambah semua. Aduh, hampir jatuh. Ya, itu. Terus sifat penjumlahan, ya ini bersifat komutatif, asosiatif ya. Nah, perkalian dengan konstanta juga bersifat distributif ya. Nah, ini juga sama. Kalau perkalian ini nggak bisa kebalik, AB dengan BA ini belum tentu sama ya. Nah, terus A kali I ya, I itu identitas ya. Nah, itu hasilnya adalah A. Itu. Terus A kali B kali C, boleh B kali C dulu, baru A kali hasilnya. Ya. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip aja kayak bilangan sih ya. Nggak kayak waktu itu. Terus A kali B ditranspos itu sama aja B transpos kali A transpos. Jadi ditukar dulu. Ya, kan transpos bertukar ya. Nah, ini juga dia matriksnya ditukar dulu. Kita lihat sekarang yang nomor ini. Nah, latihannya. Pertama, matriks A begini. A transpos adalah transposnya. Yang ditanya A transpos kali A. Nah, berarti A transposnya, ya A transposnya ini 1, 2, 0 tulisnya ke bawah. 3 min 1, 4 begini. Gitu. Kali matriks A. 1, 2, 0. 3 min 1, 4. Oke, berarti kita
baris. Misalnya ini baris, ini kolom, gitu ya. Oke. Oke, jadi gimana nih? Nah, pertama 13 dikali 13 ya. 1 kali 1 tambah 3 kali 3. Gitu. Terus 13 kali 2 min 1. 1 kali 2 tambah 3 kali min 1. Terus kali 0,4 ya. 1 kali 0 tambah 3 kali 4. Ya, yang lain juga digituin. Ya, 2 min 1 kali 1 3 ya. 2 kali min 1 tambah min 1 kali 3. Terus 2 kali 2 2 kali maaf 2 kali 1 ya itu ya, bukan min 1 ya. 2 kali 1 nih ya, bukan min 1. 2 kali 2 tambah min 1 kali min 1. Gitu. Terus kali 0,4, 2 kali 0 tambah 0 kali 4. Ya. 2 kali 0 sama min 1 ya. Sama min 1 kali 4. Gitu. Dan seterusnya. Ya. Tapi karena yang kita mau ini baris pertama doang, berarti yang ini aja nih yang kita cari ya. 1 tambah 9, 10 ya. 2 kurang 3 min 1. 0 tambah 12, 12. Ini aja cukup. Oke. Soal 1 2 matriks juga ya, kayaknya sih matriks. Tapi lebih ke sifat. Ya. Kayaknya soalnya ada di buku modul deh. Kalau kakak nggak salah ingat. Oke, pertanyaan dulu. Oke. Ya udah, kita lanjut. Nomor kedua. Ya, masih ada chat. Materi boleh di-share enggak? Ntar ada ininya. Oke, nomor 2 gimana nih? Oke, P 1 min 1, 2 min 1, gitu. Terus I identitas 1001. Nah, kita lihat. Ini min 2P pangkat 4, 2P pangkat 3, 2P kuadrat tambah 4I itu hasilnya gimana? Ya, kita coba sama-sama. Berarti kalau P pangkat 2 dulu nih ya. Berarti kan P pangkat 2 itu P kali P, ya enggak? Jadi matriks 2 min 1, 1 min 1, 2 min 1, dikali 1 min 1, 2 min 1. Gitu ya. Ya, kita coba. Berartinya gimana? Yang ini kali ke sini. Ya. 1 kali 1, terus min 1 kali 2. Terus kali ini. Ya. 1 kali min 1, terus min 1 kali min 1. Terus ini. Ya. 2 kali 1, terus min 1 kali 2. Terus ke sini. 2 kali min 1, dikurang 1 kali min 1. Ya. Jadinya berapa? 1 kurang 2 min 1. Min 1 tambah 1, 0. 2 kurang 2, 0. Ya. Terus min 2 tambah 1, min 1. Gitu ya. Atau bisa juga kalau min 1, 0, 0, min 1. Ini kan sama aja min 1 kali 1001, bukan? Iya nggak? Min 1 kali 1001, nah itu kan jadinya min 1, 0, 0, min 1 ya. Atau P kuadrat bisa kita tulis sebagai minus dari identitas. Begitu ya. Nah, sekarang kalau P pangkat 3 gimana? P pangkat 3 kan berarti P kuadrat kali P. Ya, berarti minus I kali P. Gitu ya. Nah, berarti sama aja minus P. P pangkat 3. Ya, kemudian untuk P pangkat 4, itu jadinya P kuadrat kali P kuadrat kan.
Berarti minus I kali minus I. Min kali min positif, berarti P pangkat 4 adalah I. Gitu ya. Nah, kita ganti nih. Berarti min 2 P pangkat 4. P pangkat 4-nya itu adalah I. Gitu ya. Terus plus 2 P pangkat 3. P pangkat 3 itu apa? Plus 2 kali min P. Ya, P pangkat 3 tuh. Terus 2P kuadrat berarti 2 kali min I. Ya, tambah 4I. Gitu, jadinya min 2I, terus min 2P, terus min 2I, terus plus 4P. Min 2 plus 4 habis nih. Ya, min 2 plus 4 habis. Nah, berarti jadinya sisa min 2P aja. Gitu, pertanyaan dulu yang kurang jelas. Ya, ada pertanyaan dulu yang kurang jelas, silakan untuk yang nomor 2 ini. P pangkat 3 kenapa jadi minus P? Nah ini, P pangkat 3 kan tadi bisa kita tulis P kuadrat kali P. P kuadratnya adalah minus I. Nah, I kali P itu kan P doang. Nah, minnya tinggal ngikut deh. Jadinya min P. Gitu. Oke. Ada lagi. P kuadrat min I dari mana? Nah ini. Ini nih tadi nih. Ya, ini kan P kuadrat nih yang kita cari panjang nih. Hasilnya min 1, 0, 0, min 1. Atau min 1 kali 1, 0, 0, 1. Nah, 1, 0, 0, 1 itu apa? I. Ya. 1, 0, 0, 1 itu I. Nah, berarti itu sama aja min I. Dari situ P kuadratnya min I. Ini itu ada tulisannya. I itu identitas. Ya, betul. Oke, ada pertanyaan dulu. Udah. Oke, kita lanjut ya. Oke, yang ini identitas itu apa? Identitas tuh di situ matriks 1001. Tuh I ada tulisannya tuh 1001. Oke, sekarang ini gimana? Dijumlahkan ya. Nah, 13 tambah sama 15 jadinya 28. Ya. 17 tambah dengan Y-3 ya. Nah, atau nggak kakak tulis dulu deh. Nah, jadinya 13 tambah 15, terus 17 tambah dengan Y-3 ya. Terus 3X tambah dengan min 23, 12 tambah dengan 8. Gitu ya. Nah, kalau yang nanya identitas, itu apa? Identitas itu ya matriks 1001 ya. Jadi matriks apa ya bisa dibilangnya ya? Matriks 1 lah istilahnya. Ya, jadi kalau di perkalian ya kayak dikali angka 1. Jadi di mana kalau suatu bilangan dikali dengan 1, hasilnya kan bilangan itu sendiri. Ya. Nah, begitupun identitas. Suatu matriks dikali dengan identitas, hasilnya ya matriks itu sendiri. Gitu. Ini hasilnya ya, jadinya 28, terus Y tambah 14, 3X kurang 23 sama 20. Nah, yang ini gimana? Fisika Kak Majid namanya. Nah, ini duanya kakak belakangan dulu nih, ya. Jadi kakak kalikan dulu 4 min 2, 1, 3, kali 2, 4, min 3, 2. 4 min 2 kali 2 min 3. 4 kali 2, terus min 2 kali min 3. Gitu ya. Terus kali ini. 4 kali 4, terus min 2 kali 2.
Terus 1/3 kali ini. 1 kali 2 tambah 3 kali min 3. Terus kali ini. 1 kali 4 tambah 3 kali 2. Gitu ya. Nah, jadinya 2 kali berapa ini? Hitung ya langsung. 8 tambah 6, 14. 16 kurang 4, 12 ya. 2 kurang 9, min 7 ya. 4 tambah 6, 10. Ya, jadinya 28, 24, min 14 sama 20. Gitu ya. Nah, udah kita nyari X sama Y-nya, tinggal samain yang posisinya sama. 3X min 23 samain dengan min 14. Min 23-nya pindah, berarti kita nambah 23 ya. Nah, jadi 3X-nya min 14 tambah 23 langsung ya. Jadinya 9. Maka X-nya berapa? 3, tinggal kita bagi 3. 9 bagi 3 itu 3. Gitu. Sekarang yang Y. Y tambah 14 samainnya posisi dengan 24. Berarti 14 pindah jadi min 14. Y-nya 10. Maka Y kurang X adalah 10 kurang 3 ya. Jadi jawabannya 7. C dia. Ada pertanyaan dulu yang kurang jelas, silakan. Ada pertanyaan? Oke. Min 23 dari mana? Min 23 dari mana? Dari mana ya? Ini apa? Ya. Oke. Cara sebelah beda sebelah mana? Sebelah mana? Sebelah mana mungkin 2-nya kali dulu ya. 2-nya kali dulu baru matriks-matriksnya itu dikaliin, sama aja sebenarnya. Ya. Oke, pertanyaan? Kalau enggak kita lanjut. Kita lanjut ya. Nah, ini kita langsung ke determinan sama ini aja, inverse ya. Nah, waktunya udah setengah jam. Nah, kita lanjut determinan aja dulu. Nah, ini determinan dari suatu matriks adalah, determinan adalah suatu skalar atau nilai ya pada matriks persegi ya, yang merupakan nilai dari operasi tertentu terhadap elemen matriks persegi. Nah, penulisannya bisa begini. Ini penulisan aja. Nah, di mana kalau matriks perseginya 2 kali 2, AD kurang BC. Ini determinannya. Gitu. Ya. Oke, kita lihat lagi. Oke. Nanti nggak kecas. Nanti di SIP itu ada ininya, ada videonya ya. Kalau misalkan ketinggalan bisa lihat di videonya nanti, tapi ya nggak langsung ada di SIP. Oke, terus tadi saya mau ngapain ya? Oh iya, determinan. Nah, kalau matriks 3 kali 3 ya mirip dengan tadi ya, AD min BC kan. Tadi kan AD begini dikurang BC yang ke atas. Nah, ini juga demikian. Jadi ke bawah dikurang ke atas. Tapi ini kita pakai namanya metode Sarus ya. Ini cuma bisa untuk yang 3 kali 3 ya. Di mana AB-nya ceritanya kita tambahin lagi di sini. A, B, D, E, G, H. Gitu ya. Nah, tambahin di sini. Ya, ini A, B, D, E, G, H. Habis itu kaliin ke bawah. A, E, I gitu. B, F, G. C, D, H gitu. Dikurangin yang ke atas. Jadi kurangin ke atas si G, E, C, H, F, A, I, D, B. Gitu. Ya. Gitu. Terus sifat-sifat determinan ya. Yang pertama kalau transpose maka itu sama aja dengan determinan A. Ya. Jadi kalau ditranspose nilai determinannya itu sama dengan matriks awalnya.
Terus kalau A inverse, ya, kalau A inverse itu seperdeterminan A. Terus kalau matriks A kali suatu konstanta, ya konstantanya keluar tinggal dipangkatkan N, gitu. Ya, pangkat barisnya aja. Terus kalau matriks A kali B, kita nyari determinannya, sama aja nyari determinan satu-satu. Ya, ini berguna kalau misalkan nanti ada soalnya yang kita pakai ini. Nah, terus kalau dipangkat, ya sama aja determinannya sendiri dicari, terus dipangkat. Sama seperti ini. Ya, tapi nggak ada untuk yang penjumlahan. Ingat, penjumlahan pengurangan nggak ada. N itu apa? Nah, ada yang nanya N itu apa? N ini di sini kalau matriksnya N kali N ya. Jadi N itu gampangnya adalah jumlah baris. Ya, jumlah baris atau jumlah kolom. Ya. Nah, karena N itu adanya di determinan adanya di matriks persegi. Ya. Nah, sekarang ini. Oke, nomor 2 kita lihat. Karena di sini ada pengurangan, ya mau nggak mau, suka nggak suka, rela nggak rela, ridho nggak ridho, ini harus kita cari matriksnya dulu. Ya, nah ini kita cari matriks AB kurang C. Gitu. Pertama AB dulu. Ya, berarti 1 min 3, 1, 0. Kita kali dengan 2, 0, 1, 1. Kaliin ya. 1 min 3 kali 2, 1. 1 kali 3, 1 kali 2, tambah min 3 kali 1. Terus kaliin 0 sama 1, 1 kali 0, tambah min 3 kali 1. Ya, 1, 0 kali 2, 1 ya. 1 kali 2, tambah 0 kali 1. Kali ini, 1 kali 0, tambah 0 kali 1. Nah, jadinya min 1, min 3, ya. Terus 2 sama 0. Ini AB. Nah, sekarang AB dikurang C. Berarti min 1, min 3, 2, 0. Kita kurangin dengan 5, 3, 2, 1. Tadi pengurangan kan unsur yang seretak aja ya. Min 1 kurang 5, min 6. Gitu. Terus min 3 kurang 3, min 6. Terus 10 kurang, terus 2 kurang 2 itu 0. 0 kurang 1, min 1. Ya. Nah, baru deh. Nah, ini determinannya. Nah, determinannya adalah min 6 kali min 1 dikurang min 6 kali 0. Min 6 kali 0, 0 ya. Berarti min 6 kali min 1 aja ya. Jadinya 6. Gitu dia. Pertanyaan yang kurang jelas silakan. Silakan. Ada yang mau nanya yang kurang jelas? Oke. Ada nih nanya 4. Jelas, rumus cari determinan apa? A, D, min, B, C. Ya. Determinan A, ya kalau matriks A-nya itu 1 A, B, C, D gitu. Maka determinan dari A itu adalah AD kurang BC. Oke, cukup. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini. Kalau diketahui ini, ya, maka nilai determinan dari 5A inverse itu gimana? Diapain dulu nih? Nah, pertama lihat determinan dari 5A inverse. Kak, bisa nggak kalau misalkan cari determinan AB sama determinan C baru dikurang? Tadi udah kakak jelaskan nih, ya.
Yang ini tadi kan AB kurang C karena ada pengurangan di sini, ya suka nggak suka, mau nggak mau, rela nggak rela, ridho nggak ridho, terpaksa kita cari dulu AB kurang C-nya. Karena nggak ada sifat yang pengurangan. Ya, cuma ada perkalian. Ya, tambah sama kurang matriks itu tidak ada. Ya, tidak ada sifatnya. Jadi mau nggak mau, rela nggak rela, suka nggak suka, redo nggak redo, ya terpaksa kita cari AB kurang C-nya. Gitu ya. Ya. Oke. Nah, sekarang determinan 5A inverse. Ya. Nah, di sini dikali dulu baru dikurang. Betul, Ahmad Gunardi. Oke, sekarang ini. Diapain dulu? Kalau nyari matriksnya ya, A-nya kan di inverse dulu, baru kali 5 kan. Nah, berarti luarnya kali 5, pertama kita bisa pakai yang ini. Ya, pakai kalau ada K kali A begitu, determinan, tinggal K pangkat N kali determinan A ya. Nah, N ini tergantung dari si ordo. Ya, karena matriksnya ini kemungkinan A-nya adalah 2 kali 2, maka 5-nya bisa kita keluar jadi 5 pangkat 2 kali. Gitu ya. Nah, karena A-nya kemungkinan 2 kali 2, maka 5-nya bisa kita ubah jadi 5 pangkat 2. Gitu. Terus A inverse. A inverse bisa kita ubah ya. 5 pangkat 2 kan 25. A inverse di mana sifatnya kalau determinan dari A inverse itu adalah 1 per determinan A. Ya. Nah, berarti ini sama aja seperdeterminan A. Gitu. Atau 25 kali seperberapa ya. Kita cari itu determinan A-nya. Ini ya. Nah, terus ceritanya ini ada A kali B sama dengan C ya. Berarti kan determinan AB itu sama dengan determinan C, gitu ya. Determinan AB sifatnya adalah jadi determinan A kali determinan B, gitu. Kita bisa pakai itu aja nih. Nah, berarti yang A udah determinan A, ya. Yang B kan itu dia 1, 2, 3, 4, ya nggak? Determinannya adalah 1 kali 4 dikurang 2 kali 3 ya. Jadinya min 2. Nah, C-nya itu adalah 4, 2, 1, 3. Gitu ya. Nah, maka determinannya adalah 4 kali 3 kurang 2 kali 1. Nah, jadinya 10. Ya. Berarti determinan A berapa? Nah, ini kan kali nih. Kalau pindah jadi kita bagi. Ya. 10 bagi min 2 jadinya min 5. Ya. Udah kesiniin deh. Jadinya 25 kali min 1/5 ya. Nah, jadi hasilnya min 5. Jawabannya D. Pertanyaan dulu yang kurang jelas silakan. Pertanyaan. Oke, kenapa 5-nya bisa keluar? Kayak itu konstanta ya. Nah, dari sifat ini nih, tadi sifat yang ketiga. Sifat ketiga nih. K-nya bisa keluar. Pakai 5 sih bisa, tapi agak lama. Kak, kalau ordonya tidak sama, nah ini tadi diperhatikan. Determinan itu adalah suatu skalar pada matriks persegi. Ya, kalau matriks persegi itu apa? Ya pasti baris sama kolomnya sama. Ya, ordonya pasti persegi 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Nggak mungkin misalkan matriks 2 kali 3 itu nggak kita pakai. Itu ya. Oke, jadi determinan hanya berlaku untuk matriks persegi. Makanya ordonya berapa kali berapanya itu pasti sama. 2 kali 2, 3 kali 3. Gitu. Nggak mungkin beda. Tuh.
Ada pertanyaan? Oke, dari mana kita tahu A-nya juga 2 pangkat 2? Oke, sip. Pertanyaan bagus. Oke, pertanyaan bagus. Tadi ada yang nanya, dari mana kita tahu A-nya ordonya 2 kali 2, gitu ya. Dimana kalau matriks A kali matriks B, ya teorinya ya, ini kan ada misalkan M kali N. Nah, matriks B-nya harus N kali apa kayak gitu. Nah, ini harus sama. Ya. Terus, ini harus sama. Nah, ini nanti jadi hasilnya. Gitu. Nah, matriks A kita kan belum tahu berapa kali berapa. Ya enggak? Terus matriks B itu 2 kali 2. Matriks C-nya itu 2 kali 2. Nah, 2 di sini, pastilah di sininya 2. Gitu ya. Terus 2 di sini pasti jadi hasilnya. Nah, 2 juga. Makanya 2 kali 2. Gitu. Ya. Gitu. Kenapa 5-nya dikeluarin? Kamu mau nyoba nyari A, B, C, D terus kali 5 gitu ya. Repot. Baris kali kolom. Ya, baris kali kolom. Kenapa 2 kali 2? Nah, ini tadi. Ini tadi. Kenapa 2 kali 2? Yang ini harus sama. Ini harus sama. Ya, berarti 2. Terus ini hasil harus sama dengan awalnya. Nah, ini harus sama. Ya, berarti 2 juga. 2 kali 2. Gitu. Ada pertanyaan dulu yang kurang jelas? Oke. Min 5-nya pindah, kenapa nggak jadi plus? Nggak ada yang dipindahin tuh min 5. Ya, min 5 nggak ada yang dipindahin. Ini kan langsung operasi nih. 25 kali min 1/5. Udah min 5. Selesai. Oke, kita lanjut ya. Nah, udah tinggal 20 menit lagi. Nah, kita lanjut ke inverse ya. Nah, ini aja dulu deh. Satu determinan lagi nih. Oke. Jika matriks A itu adalah 2A, 4, 3A. Adalah matriks yang punya inverse. Hasil kali semua nilai A yang mungkin sehingga determinan dari 2A sama dengan 16 kali determinan A inverse. Nah, berarti ini sifatnya ya. Sifatnya tadi ya, kalau ada K kali A determinannya tinggal K pangkat N. Nah, ini kalau langsung pangkat 2 ya, kali determinan A. Terus A inverse determinannya adalah seperdeterminan A. Ya. Nah, berarti 2A jadinya kan 2 pangkat 2 gitu kali determinan A. Ya. A inverse jadinya adalah seperdeterminan A, begitu ya. Nah, tinggal kali silang. Ini kali kemari A kali A jadi determinan A di kuadrat ya. Sama dengan 2 kuadratnya kemari, berarti 16 bagi 2 kuadrat itu berapa? 4. Ya. Berarti determinan A di kuadrat berapa? 16 bagi 4, 4. Ya enggak? Berarti determinan A-nya berapa? 2, ya bukan? Tapi enggak cuma 2, bisa plus sama minus. Ya. Nah, kita cari nih. Nah, determinan A gimana? Kan AD kurang BC. Berarti 2 kali dengan 3A dikurang A kali 4. Ya. Jadinya apa tuh? 6A dikurang 4A. Jadinya 2A ya. Siniin deh. Ya. Nah, 2A sama dengan plus minus 2. Kita bagi 2 ya. Berarti A-nya plus minus 1 ya. Atau A-nya yang ada 1, terus A-nya bisa juga min 1. Yang ditanya hasil kali semua nilai A yang mungkin. Berarti 1 kali min 1 ya. Hasilnya adalah min 1. Jadi jawabannya B. Pertanyaan dulu yang kurang jelas silakan.
Kenapa bukan 1? Karena 1 kali min 1 sama dengan min 1. Nah, gitu. Ya. K itu kok bisa dibagi 2? Ya bisa dong. Ya, bisa. Kan kita mau ini, yang ini adanya 2A. Yang mau dicari apa? Yang mau dicari adalah A. Berarti 2A, ya, 2A agar jadi A itu diapain? Ya, dibagi 2 kan? Nah, ya dibagi 2. Gitu. Ya, begitu. Yang kok bisa dibagi 2, mungkin 2 itu kali maksudnya ya, begitu tuh. Ya. 2 pangkat 2 dari mana? 2 pangkat 2 dari sini. Nah, ini. Ya. Pakai sifat yang ini. 2, ada depannya 2 kan? Ya udah 2-nya pangkat 2. Gitu. Terus apa lagi nih? K itu 2 kali 3A kurang A kali 4 dari mana? Kan matriks A-nya begini, ya. Kalau ceritanya matriks A-nya itu adalah A, B, C, D, maka determinan A apa? AD kurang BC. Udah gitu, ya. Oke, mana lagi nih? Ya, mau ngulangin yang ini ya udah, ini kan tulisannya begini ya, kita bagusin sedikit ya. 2 pangkat 2 kan 4 ya, kali determinan A sama dengan 16 bagi determinan A, begitu ya. Udah, kita mau nyari A kan, udah ini kali aja ke kemari, berarti 4-nya kemari. A kali A kuadrat, 16 bagi 4 deh ya. Oke. Ya, selanjutnya tinggal ikutin deh. Nah, terus berarti determinan A di kuadrat 4. Determinan A-nya bisa 2, bisa min 2. Ya bukan? Kalau dari kuadrat selalu plus minus. Ya. Nah, determinan A-nya itu kan 2A. Ya. Nah, 2A itu plus minus 2. Berarti A-nya plus minus 1. Ya. Berarti plus 1 atau min 1. Nah, gitu. Oke. Oke. Mana lagi? Nentuin ordonya dari mana ya? Ya, lihat aja barisnya ada berapa, kolomnya ada berapa. Ya, maka barisnya ada berapa tuh? Barisnya ada 2 kan? Kolomnya juga ada 2 kan? Berarti K-nya pangkat 2 juga. Gitu aja. Tuh. Kalau baris ada 2, kolom ada 3, nah itu nggak bisa cari determinannya. Ya, kalau misalkan beda, ya sekali lagi nih.
Ya, tadi ada juga yang udah nanya begitu nih di sini. Nah, kalau dia beda baris kolomnya gimana? Ingat, determinan itu hanya berlaku pada matriks persegi. Ya, persegi. Nah, di mana kalau persegi pasti 2 kali 2, atau 3 kali 3, atau 4 kali 4. Persegi itu baris sama kolomnya pasti sama. Ya. Nah, jadi kalau 2 kali 3 atau beda-beda ya, nah itu nggak bisa nyari determinannya. Gitu. Oke. Oke, kita lanjut ya. Terakhir nih, inverse. Nah, inverse terdefinisi juga sekali lagi nih, inverse untuk matriks yang persegi. Dan ada keterangan lagi determinannya nggak sama dengan 0. Ya. Kalau matriks yang determinannya 0 itu nggak punya inverse. Terus, ini penulisannya aja. Penulisannya A inverse A pangkat min 1 ya. Nah, terus ini cara nyarinya. Kalau matriks A-nya itu adalah ABCD, berarti A inverse secara teori adalah seperdeterminan A kali A join-nya dari A. Ya, determinan A tadi apa? AD kurang BC. Kalau A join, A sama D tuker, ya yang ini jadi ketuker. Yang B sama C ini dikali dengan min 1. Gitu. Ya, contoh. Misalkan matriks A-nya adalah 4, 5, berapa ya? 4, 5, berapa nih enaknya nih? Enaknya berapa? Ini 14, ini 11. Contoh, misalkan matriks A-nya itu adalah 4, 5, 11, 14. Gitu. Maka A inverse adalah 1/4 kali 14 kurang 5 kali 11. 4 sama 14 tuker. 5 sama 11 kali min 1. Itu tinggal dihitung. Jadinya 14 min 5 min 1, 4. Gitu. Jarang keluar. Kalau matriks justru yang ditanya itu determinan sama inverse biasanya. Ya, yang jarang ya penjumlahan pengurangan biasa aja, itu yang jarang. Gitu, ya. Oke. Join order 3 kali 3 nyarinya agak panjang, ya biasanya agak panjang. Tapi kalau di matriks yang untuk tipe soal SBMPTN, itu biasanya agak kakak nggak pernah lihat ada nyari inverse 2 kali 2, inverse 3 kali 3 ya. Nah, itu nggak pernah kelihatan. Nah, yang paling banter 2 kali 2 yang istilahnya lebih mudah. Kalau 3 kali 3 nyari ajoidnya agak repot. Ya, tapi karena buat UN atau SBMPTN itu nggak ada, jadi makanya nggak kakak kasih di sini yang 3 kali 3. Karena ya nggak digunakan juga buat ujian komputer. Oke? Ya, kita lihat sama-sama. Ini sifatnya dulu ya. Suatu matriks kalau dikali inverse-nya, nah ini inverse-nya ya, nah ini akan menjadi identitas. Gitu ya. Terus A kali B kalau di inverse, ini sama aja inverse kan masing-masing ya. Tapi dibalik ya, ini dibalik. Dibalik terus inverse masing-masing. Inverse semua. Gitu. A inverse, ini ibarat kata A inverse itu diinversekan lagi, itu akan menjadi A. Gitu. Kalau ada AX sama dengan B, nah nyari X-nya gimana? A-nya pindah. Ya, A-nya tinggal pindah. Pindah jadi A inverse, tapi lihat posisinya juga nih. Ya, lihat posisinya juga. Kalau A-nya di depan, maka A inverse juga di depan. A-nya di belakang, maka A inverse-nya juga di belakang. Gitu. Ya, contoh matriksnya ini yang tadi. Nah, ini cara nyari inverse tadi ya. Oke, nah, kita lihat di contoh soal ya. Misalkan ini. Oke.
Oke, sekarang matriks A kali 1, 0 hasilnya 24. Terus A kali min 1, 2 hasilnya min 5, min 6. Nah, nyari matriks A-nya itu gimana? Nah, diapain ini? Nah, berarti kita lihat. A dikali 1, 0 hasilnya adalah 1, 2. Gitu. Ya. Hasilnya berapa? 24, maaf. Salah kakak. Hasilnya 24. Terus A dikali min 1, 2 hasilnya adalah min 5, min 6. Nah, dapat deh nih persamaan matriks. A kali ginian sama dengan ginian. Nah, berarti, dan ini kan ceritanya A kali B sama dengan C, begitu ya. Nah, kalau mau mencari A apa? B-nya pindah ya. Berarti C kali B inverse. Ya. Nah, berarti nyari A itu sama dengan si 2 min 5, 4 min 6 dikali dengan 1 min 1, 0, 2 yang di inverse gitu. Ya. Oke, berarti kita cari inverse-nya si 1 min 1, 0, 2 dulu ya. B inverse-nya di kiri bisa nggak? Bisa kalau dia B kali A sama dengan C. Ya berarti A-nya adalah B-nya adalah B inverse kali C. Itu ya, bisa kalau B-nya duluan di kiri juga. Ya, pokoknya kalau dia di kiri, inverse-nya di kiri juga. Kanan, inverse-nya di kanan juga. Gitu ya. Nah, terus tadi kakak mau apa ini? Lupa nih bentar. Oh, kakak mau menginverskan si B-nya. Ya, jadi 2 min 5, 4 min 6. Inversenya gimana? Seper determinannya. 1 kali 2 kurang min 1 kali 0. Ya, terus 1 sama 2 tukar. Ya, 1 sama 2 tukar. Di sini 2, di sini 1. Min 1 sama 0 kali min 1. Berarti ini 1 sama 0. Ya. Nah, ini berapa nih? 2 kurang 0. Berarti 1/2 ya. Boleh taruh di depan kalau konstanta doang. Berarti sama aja nyari 2 min 5, 4 min 6. Dikali dengan 2101. Ya. Nah, kaliin. Jadinya berapa tuh? 2 kali 2 terus min 5 kali 0. Gitu ya. Terus 2 kali 1 min 5 kali 1. Ya. Terus 4 kali 2 tambah min 6 kali 0. Ya. 4 kali 1 tambah min 6 kali 1. Ya. Nah, jadinya setengah kali berapa tuh? 4 min 3 terus 8 ya sama min 2. Yang B. Itu pertanyaan dulu yang kurang jelas silakan. Ada enggak? Urut gimana nih? Jadi yang 1 0 dulu baru min 1 2. Kebalik itunya juga nggak apa-apa. Ya. Insya Allah hasilnya akan sama ya. Kalau misalkan kamu mau A kali min 1 2 dulu, hasilnya kan berarti min 5 min 6. Ya enggak? Baru kali 1 0 hasilnya 24. Kebalik begini boleh nggak? Boleh. Sama. Kak, kalau yang di inverse matriks C itu bisa nggak? Lihat yang di inverse itu adalah yang dipindah ya. Yang di inverse itu adalah yang dipindah. Nah, di sini yang pindah siapa? B kan? Maka B-nya yang kita inverse gitu. Pakai permisalan bisa nggak? Bisa aja sih. Cuma sekarang kebetulan lagi bagian matriks, lagi bagian inverse ya. Maka kita coba pakai inverse aja. Oke. Oke, ada lagi. Permisalan tuh gimana ya? Misal jadi persamaan linear. Jadi nanti persamaan linear. Ya. Jadi matriks A-nya, ya kita coba nih, matriks A-nya itu kita misalkan adalah A, B, C, D. Ya kakak langsung singkat aja nih, karena waktunya tinggal 5 menit ya. Kakak langsung singkat aja, berarti yang pertama A, B, C, D.
dikali dengan 1, 0. Ya, hasilnya 2 sama 4. Kaliin. A kali 1, B kali 0, A doang. C kali 1, D kali 0, D doang. C doang. Ya. Sama dengan 2, 4. Berarti langsung A-nya 2, C-nya 4. Cocok ya? 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 4. Ya. Terus, A, B, C, D dikali dengan apa tuh? Min 1, 2. Hasilnya adalah A, B, C, D dikali dengan min 1, 2. Hasilnya adalah min 5, min 6. Begitu. A sama C-nya sekalian udah kita ganti 2 sama 4. Begitu. Kaliin ya. 2 kali min 1, min 2. B kali 2, 2B. Sama dengan min 5. Ya, berarti 2B-nya min 3. B-nya min 3 per 2. Terus 4 kali min 1, min 4. D kali 2, 2D. Sama dengan min 6. Pindah, berarti 2D-nya min 6 tambah 4 itu min 2 ya. D-nya min 1. Maka matriks ABCD-nya langsung ya. Ini 2, ini 4, ini min 3 per 2, ini min 1. Di pilihan jawaban nggak ada. Makanya ini karena ada per 2, kita bagi 2 nih. Ya, karena ada per 2, kita bisa bagi 2. Nah, jadinya setengah ya kali, semuanya kali 2 deh. 4, 8, min 3, min 2. Nah, begitu. Nah, itu kalau permisalan. Oke. Nah, berhubung waktunya udah sedikit lagi habis, udah mau maghrib ya. Nah, kita sudahkan dulu mungkin ya. Nah, sampai sini semoga bermanfaat untuk sekolah med semua. Jangan lupa kalau misalkan masih ada yang kurang bisa menggunakan konsultasi ya. Menggunakan fitur konsultasi atau bisa juga konsultasi di lokasi belajar Nurul Fikri. Gitu ya. Atau pas di PTM juga bisa ditanyain lagi. Oke. Segitu dulu dari kakak, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekolah med semua. Sampai sini kakak kembalikan ke kakak hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kak. Wabarakatuh. Terima kasih Kak Irsyas atas materinya hari ini. Untuk teman-teman yang belum mengisinya absensi, jangan lupa untuk mengisinya absensi terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman juga yang belum join ke grup Telegram, jangan lupa untuk join ya, karena kita move dari WhatsApp ke Telegram. Nanti di jam 18.30 kita lanjut ke sesi ambis ekstra ya, teman-teman. Terima kasih semuanya. Jika ada salah kata mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Kak.